Shalom, kembali lagi di SBP Sunday edisi tanggal 1 September 2024. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Penuhi kami dengan kasih karunia kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu, dan juga agar firman-Mu bisa hidup di dalam kehidupan kami. Biarkan firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Bapa, dengarkanlah doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yeremia 30 ayat 1-11 yang menyatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umat Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jeritan kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu. Tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub. Setiap ia akan diselamatkan daripadanya, maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan, Allah mereka, dan kepada Daud, raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab aku menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau, segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan, selanjutnya marilah kita membaca renungan dari Sabda Bina Pemuda yang berjudul Suarakanlah Kebenaran. Masyarakat mana yang tidak marah kepada pemerintahan yang korup, opresif, dan semena-mena? Sejarah aksi protes melalui demo besar-besaran tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir terjadi di seluruh belahan dunia dengan konteks dan waktu yang berbeda-beda. Aksi protes terjadi karena manusia menyadari bahwa setiap orang memiliki harkat dan martabat yang harus dijunjung oleh orang lain, bahkan oleh negara. Kondisi ini sulit terwujud di tengah praktik tirani dan kekuasaan otoriter yang membungkam suara-suara kecil yang mendambakan pembebasan. Yeremia adalah seorang nabi yang menentang kekuasaan absolut kerajaan Babel dan raja-raja Yehuda yang tidak setia kepada Allah. Yeremia berhadapan dengan pemangku kekuasaan, bahkan sumber lain mencatat bahwa Yeremia mati dirajam di Mesir karena memberitakan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, ucapan bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku bukan hanya sekadar kata-kata motivasi tanpa perjuangan. Yeremia menyadari bahwa Tuhan pasti mendengar setiap perjuangan dan doa dari orang-orang yang tertindas. Meskipun Allah menghukum bangsa Israel melalui bangsa lain, tindakan semena-mena Babel dan ketidaktaatan raja-raja Israel menunjukkan bahwa bangsa Israel perlu bangkit. Yeremia menanamkan pengharapan ini melalui firman Allah. Di negeri ini banyak tindakan semena-mena masih terjadi, seperti penolakan izin untuk rumah ibadah, pengambilan lahan, pungutan liar, dan lain sebagainya. Protes dengan melakukan demonstrasi itu adalah hak, asalkan dilakukan dengan tujuan mulia dan bukan sekadar ikut-ikutan. Karena suara kita dalam mencapai kebenaran adalah ekspresi dari firman Tuhan yang bertujuan menghapus penindasan. Selamat bersuara. Rekan-rekan, untuk menutup renungan kita hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang telah dibacakan. Biarlah firman-Mu yang telah dibaca dan didengar dapat menjadi pedoman bagi hidup kami. Ampunilah dosa pelanggaran yang telah kami perbuat yang sengaja maupun tidak sengaja. Bapa, dengarkanlah doa kami ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.